Museum Bank Mandiri, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah perbankan Indonesia, berdiri megah di tengah hiruk-pikuk kota tua Jakarta. Bangunan tua yang dahulu menjadi pusat kesibukan dunia keuangan, kini menjelma menjadi lorong-lorong nostalgia, tempat di mana setiap sudutnya menyimpan cerita tentang masa lalu yang penuh makna. Langit-langit tinggi dan dinding-dinding tebalnya seolah berbisik, menceritakan kisah orang-orang yang pernah berjalan di atas lantainya. Mesin-mesin hitung yang dulu sibuk menghitung uang nasabah, kini diam dalam hening, namun tak kehilangan pesonanya. Lembar-lembar arsip, buku-buku besar, dan meja kayu berukir menjadi saksi bisu bagaimana roda ekonomi pernah digerakkan dari sini. Untuk Museum Bank Mandiri ini, sejarah awalnya itu panjang sekali ya. Jadi nama perusahaan ini adalah Nederlandse Handelsmaatschappij atau NHM, biasa disebut sebagai perusahaan dagang Belanda. Nah, si perusahaan dagang Belanda ini sudah ada sejak tahun 1824. Tapi gedung ini baru berdiri sekitar tahun 1929 sampai 1933. Dan gedung ini dari awal memang diperuntukannya sebagai perbankan era NHM sampai Indonesia merdeka dan sekarang menjadi museum. Tokoh pentingnya tentu ada ya. Jadi di awal didirikannya gedung ini itu mirip sekali gedung De Basel yang ada di Belanda. Dan tokoh pentingnya itu adalah Van der Linde, merupakan arsitektur yang membangun gedung ini persis seperti yang di Belanda. Fungsi bangunan ini sebelum menjadi museum ialah perbankan. Jadi dari tahun 1933 itu memang sudah menjadi perbankan era NHM. Lalu setelah Indonesia merdeka menjadi gedung bank milik Bank Ekspor Impor Indonesia, dan setelah itu menjadi gedung milik Bank Mandiri, sekarang menjadi Museum Mandiri. Peristiwa sejarah penting tentunya ada ya, khususnya dari Bank Mandiri itu sendiri. Jadi gedung ini awalnya merupakan kantor pusat NHM di area Asia, lalu berubah menjadi kantor pusat Bank Ekspor Impor Indonesia, dan berubah lagi kembali menjadi milik Bank Mandiri. Tapi untuk sejarah pentingnya itu bermula saat gedung ini didirikan menjadi gedung milik Belanda atau NHM, dan gedung ini merupakan salah satu gedung termewah, terbesar yang ada di kawasan Kota Tua. Nah, peran pentingnya NHM ini cukup besar. Jadi NHM ini merupakan perusahaan dagang sekaligus perbankan. NHM ini juga memiliki beberapa sektor. Jadi ada perdagangan. Nah, perdagangan ini dia menjual seperti tebu, lalu kopi, nila, dan lain sebagainya. Dan NHM perusahaan yang cukup besar hingga akhirnya dia melebarkan bisnisnya dari perdagangan di tahun 1870 menjadi perbankan. Jadi untuk peralihannya itu tentunya setiap masa berbeda ya. Jadi awalnya NHM, lalu berubah menjadi bank milik Jepang, lalu kembali lagi dengan NHM, dan setelah konferensi meja bundar saat itu Indonesia benar-benar diakui oleh Belanda, kita sudah berdiri, akhirnya dinasionalisasi oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan, hingga akhirnya dilebur menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. Saat itu kondisi Indonesia juga masih belum stabil tentunya, karena kita baru merdeka dan banyak sekali peristiwa-peristiwa menyangkut hal tersebut. Tapi intinya perjalanan begitu mulus hingga akhirnya pemerintah Indonesia bisa menasionalisasi Bank Belanda ini menjadi bank pemerintah.
Tentunya kita mengalami revitalisasi lumayan banyak, tapi tidak terlalu besar karena untuk merubah dari atau merevitalisasi gedung ini tentu memikir perlunya banyak pertimbangan dari cagar budaya, lalu juga pihak Bank Mandiri itu sendiri dan lain sebagainya. Tapi untuk revitalisasi yang cukup besar itu kita hanya mengalami 2 kali, jadi era museum dan era Bank Ekspor Impor Indonesia. Kalau untuk ruangan, pada prinsipnya kita memang tidak mengubah ruangan seutuhnya. Jadi kita hanya menambahkan partisi-partisi saja dan lantainya juga tetap seperti aslinya gitu. Untuk penambahan partisi juga kita tidak terlalu menempel, jadi ada jarak antara bangunan dan partisi-partisi untuk memberikan pernafasan pada dinding-dinding gedung. Dan ruangannya sudah direvitalisasi itu ada sekitar 3, jadi ruang sejarah Bank Mandiri, ruang sejarah NHM, dan juga ruang arsitektur dari Bank Mandiri. Tentunya kita ada koleksi khusus yang ditampilkan seperti itu. Yang pertama itu kita punya buku besar. Jadi buku besar itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi era NHM, dan buku besar itu hanya ada di Museum Mandiri dan tentunya ada di Belanda. Kita punya sekitar lebih dari 3 buku besar yang dipamerkan dan lain sebagainya. Lalu kita juga punya patung Hermes. Nah, patung Hermes ini memang replika karena yang aslinya itu ada di gedung Heritage Mandiri yang lain karena tidak bisa dipindahkan, tapi dua koleksi tersebut adalah 2 koleksi yang cukup unik yang ada di Museum Mandiri. Tentunya Museum Mandiri selalu melestarikan sejarah perbankan Indonesia, khususnya Bank Mandiri, karena perjalanan panjang Bank Mandiri terdiri dari 3 bank Belanda. Jadi bukan hanya NHM, ada NIHB, Netherlands Indisch Handelsbank, lalu juga ada Eskomto, dan setelah Indonesia merdeka, 3 bank itu berubah menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan 1 Bank Indonesia setelah merdeka itu Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Nah, 4 bank ini juga memiliki perjalanan panjang hingga akhirnya merger menjadi Bank Mandiri. Peran kita selalu memberikan edukasi kepada teman-teman melalui banyak hal. Ada edukasi secara internal, kita mengunjungi grup-grup yang ada di Bank Mandiri. Edukasi secara eksternal, kita memasarkan museum ini supaya teman-teman bisa datang berkunjung. Kita juga membuat event-event terkait sehingga Museum Mandiri bisa dikenal dan teman-teman bisa belajar mengenai sejarah perbankan Bank Mandiri. Oke teman-teman, jangan lupa datang ke Museum Mandiri karena museum itu bukan cuma tempat artefak aja, museum bukan cuma tempat yang ngebosenin. Di Museum Mandiri teman-teman bisa melakukan banyak hal. Kita juga menambah beberapa fasilitas seperti photobox, lalu juga ada cafe, tram, dan lain sebagainya supaya teman-teman bisa berniat untuk datang ke Museum Bank Mandiri seperti itu. Tak hanya menjadi rumah bagi artefak-artefak perbankan, Museum Bank Mandiri juga memeluk kenangan akan masa-masa sulit dan penuh harapan bangsa. Sebuah tempat di mana kita bisa merasakan denyut sejarah yang membentuk wajah ekonomi Indonesia, sekaligus mengagumi keanggunan arsitektur bergaya kolonial yang masih berdiri teguh melawan waktu. Di museum ini, waktu seakan berhenti, dan kita diajak untuk melangkah mundur, menyusuri jejak langkah yang pernah membawa Indonesia menuju modernitas. Museum Bank Mandiri bukan hanya sebuah bangunan, tapi sebuah jendela ke masa lalu yang dengan anggun membuka kisah perjalanan sebuah bangsa dalam mengarungi gelombang ekonomi dunia. Kesini itu karena ada proyekan juga dari kampus. Kebetulan aku mahasiswa semester 1 di Universitas Negeri Jakarta,
dan ada proyek untuk ujian akhir di Museum Mandiri. Jadi sebetulnya di sini juga kali pertama aku datang ke Museum Mandiri ini dan amazed sih dengan museumnya, dan juga kayak security-nya dan lain-lain itu ramah tamah ke pengunjung dan sangat disayangkan juga. Aku sebagai mahasiswa ngelihat museum ini kok sepi pengunjung gitu. Dengan museum yang sebagus ini, yang semegah ini di negara kita, kenapa pengunjungnya itu sedikit sekali gitu. Kalau kelengkapannya sih aku nggak tahu ya, karena kan nggak tahu juga lengkap atau enggaknya. Tapi menurut aku sih koleksi-koleksi yang ada di museum itu luar biasa sih. Jadi kita bisa tahu peninggalan-peninggalan dari zaman dulu, bagaimana Bank Mandiri dibuat dari awal sampai hingga saat ini. Mungkin kalau saran, apalagi untuk mahasiswa ya, kita sebagai mahasiswa agent of change, kita harus banggalah dengan peninggalan-peninggalan orang-orang kita zaman dulu di museum-museum ini, kayak Museum Mandiri, Museum BNI yang ada di pusat kota kita. Itu sangat disayangkan kalau kita sebagai mahasiswa itu masih kurang dalam belajar hal-hal yang penting seperti ini. Ya, udah dah, ketemu foto booth aja dah. Sini. Ready? Jatuh, tidak. Masih sendiri dan mereka ya tahu sendiri lah ya. Waduh. Boleh nih dijadiin footage ini loh, bukan bubble ya? Ini gue dokumentasi, footage pakai kamera dulu. BTS ini BTS. Iya. Halo BTS. Mana editor? Mantap, pokoknya seru. Editor mah pasti dia tinggal diskusi dan Gimana kameramen? ini buat kameramen. Saya cuma penjaga software. Aja. Halo Samuel, say hi dong. Halo, say hi dong. Terus kamu? Lagi dong. Lagi dong. Belum. Jadi ini yang duit yang kecil ini namanya duit. Kalau yang gede kayak gini namanya duit.
Kameramen sih nggak tahu ya. Halo guys. Bagus ya? Bagus. Coba. Coba ya. Mas ini loh mas, kemana mas? Ini Moana. Update terbaru masih baru film Manggarai. Tadi mobil kereta dulu lama banget. Lo lihat tuh, kameramen kita tuh. Udah sibuk dia, nih lama banget, heran gua. Tuh, waktu jam 9 nih. Ya kan, Li? Nih. Lama banget tuh. Gece lah. Gece. Nih jam udah sekitar 9.